Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Jadi, apa kabar kalian kita hari ini? Sehat. Ya, baik. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran, untuk pembelajaran IPAS kelas 5 kita akan mengecek kehadiran rekan-rekan kalian atau kawan kalian. Siapa yang tidak masuk? Dia dengan apa keterangannya? Sakit. Ya, mudah-mudahan lekas sembuh. Amin. Nah, jadi untuk mengawali, membangkitkan kegiatan semangat kalian untuk belajar hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang kalian dipersilakan berdiri. Garuda Pancasila, aku lang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Siap berdoa. Nah, jadi setelah kita berdoa, kita memasuki pembelajaran inovatif. Jadi pembelajaran inovatif ini maksudnya pembelajaran di mana siswa tidak lagi terpaku pada penjelasan guru, seperti yang telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas pelajaran IPAS tentang bab 4, yaitu ayo mengenal bumi. Nah, sekarang Bapak akan tanya, apa bentuk bumi kita? Apakah bulat, apakah segi empat, atau bagaimana? Setelah kalian melihat dari bola dunia ini, bagaimana? Coba kelompok gambarin. Bulat, ya. Kemudian dari pengamatan kita ada ini daratan, kemudian lautan. Coba kelompoknya Salma, lebih luas lautan atau lebih luas daratan? Lautan, ya. Karena di bumi kita ini 70% adalah perairan. Kemudian kelompoknya Raka, kita
hidup di daratan atau di lautan? Daratan. Ya. Kemudian kelompoknya Kesa, ayo kalian amati peta ini. Apakah Indonesia ini termasuk pulau atau kepulauan atau benua atau daratan luas? Yaitu termasuk negara kepulauan. Nah, dari pertanyaan pertama tadi kita telah mengetahui bagaimana struktur bumi kita. Apakah bumi kita ini bulat? Apakah bumi kita ini bulat? Jadi yang berputar ini yaitu bumi, bukan matahari mengelilingi bumi kita. Nah, jadi untuk lebih jelas, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, dari kalian mengamati video pembelajaran, nanti kalian akan dibagikan LKPD. Nanti setiap kelompok jawabannya satu. Setiap kelompok mewakili kelompoknya menjelaskan jawaban ke depan. Nanti dinilai kelompok siapa yang paling unggul dan paling cepat dalam menjawab LKPD nanti. Nah, untuk pengamatan ini kita saksikan video berikut ini. Itu adalah exosfer. Nah, di dalam exosfer inilah air keluar angkasa. Komponen kedua adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan bawah dari bumi. Litosfer dari bumi, mantel atau sebelum bumi dan isi bumi. Kerak bumi adalah lapisan paling luas antara bumi dan siar. Bawah kerak bumi adalah mantel bumi dan merupakan lapisan paling tebal. Selanjutnya lapisan yang paling dalam adalah inti bumi yang sangat panas. Inti luar berbentuk cair, sedangkan inti dalam bentuknya padat. Inti dalam inilah yang menyebabkan rotasi bumi dan sekitar lantai bumi. Hubungan kerak bumi dan lapisan atas membentuk litosfer. Litosfer berkumpul dari lempengan tektonik. Lempengan yang menjadi dasar daratan disebut lempengan benua. Sedangkan lempengan yang berada di dasar lautan disebut lempengan samudera. Lempengan yang bentuknya padat ini seolah-olah mengapung dan bergerak di atas asthenosfer yang bentuknya cair. Apa yang menyebabkan lempengan bisa bergerak? Rata-rata lempengan disebabkan oleh perpindahan panas dari inti bumi ke bagian luar bumi. Perpindahan panas tinggi disertai dengan perpindahan material ke dalam mantel bumi, sehingga prosesnya disebut dengan konveksi. Inti bumi yang sangat panas dapat memanaskan material di bagian mantel bumi. Karena panas, material tersebut menjadi lebih ringan dan akhirnya naik ke permukaan mantel di sekitar lempeng. Di permukaan, material kembali menjadi dingin, kemudian kembali turun ke dasar mantel. Perputaran material ini terjadi terus-menerus, sehingga lempeng yang mengapung di atasnya juga ikut bergerak. Yang ketiga adalah hidrosfer, yaitu lapisan air yang ada di bumi. Contohnya samudra, lautan, sungai, danau, air tanah, dan uap air di udara. Jumlah air di bumi selalu tetap loh, karena adanya siklus air atau siklus hidrologi. Bagaimana siklus air terjadi?
Awalnya air menguap menjadi uap air karena panas matahari. Uap air itu akan naik ke atmosfer. Karena semakin tinggi, suhu atmosfer semakin rendah. Uap air tadi akan berubah lagi menjadi cair atau mengembun. Titik-titik air akan berkumpul membentuk awan dan kemudian turun hujan. Air hujan akan kembali berkumpul ke lautan. Setelah itu, siklus air kembali berulang. Anak-anak, sekarang kita sudah tahu kan, ternyata komponen bumi itu sangat banyak, bermacam-macam serta beragam. Untuk itu, saya adalah guru kita dan jaga guru kita. Kelompoknya menjelaskan masing-masing. Yang pertama tadi ada litosfer. Apa arti dari litosfer? Yaitu tanah daratan, lapisan tanah. Ya. Kemudian coba Raka ada tadi hidrosfer. Ya, apa hidrosfer? Yaitu lapisan air. Nah jadi untuk lapisan air ya coba kalian sebutkan macam-macam air. Ada 2 macam airnya. Yang kita minum itu disebut air apa? Air sumur atau air tawar. Tidak ada rasa. Kemudian yang ada tadi kan ini. Nah, coba perhatikan gambar. Ada lautan sangat luas. Ini kan air asin, yaitu berada di lautan. Jadi coba sebutkan, berarti dari kesimpulan kalian bahwa air ini terdiri dari 2 macam. Apa? Ya, air lautan dengan sumur. Jadi digolongkan 2, yaitu disimpulkan air sumur, air tawar, kemudian air lautan disebut dengan air asin. Apakah air asin bisa untuk memasak? Tidak, karena mengandung kalori yang disebut garam ya, dari yang kita butuhkan. Nah, jadi 2 lapisan yang akan kalian pahami. Apa tadi? Lapisan tanah dengan air. Nah, untuk lebih jelas ya, coba perhatikan nanti di video kedua, baru kalian bisa mengerjakan, yaitu pokok bahasanya tentang LKPD, menjawab apa yang telah kalian saksikan. Kalian memecahkan masalah, ya, maksudnya memecahkan masalah, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, jadi satu kelompok satu jawaban, satu kelompok maju satu-satu untuk menjelaskan apa hasil jawaban dari yang telah dari kerja kelompok kalian. Di dalam profil Pancasila kan ada dijelaskan bergotong royong. Coba siapa yang hafal profil Pancasila, tunjuk tangan. Coba coba Raka baca profil Pancasila. Iya, Rama. Iya. Pancasila beriman pada Tuhan Yang Esa dan beralam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya bagus, kreatif. Nanti ya dalam diskusi kelompok ini kita harus kreatif. Jadi kalian tidak lagi mengandalkan sumber dari guru, mendengarkan ceramah dari guru. Kalian harus kreatif. Kemudian beriman.
Nah, ini lapisan akhir ya. Nah, ini sih lapisan padat litosfer. Berarti kan lapisan tanah. Nah, lapisan tanah. Nanti. Selesai untuk videonya. Sekarang dari media pembelajaran mengamati video untuk kerja diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok, perhatikan itu diskusi kelompok. Nanti akan saya bagikan KPD-nya. Jadi kelompoknya Raka, ini Raka, ini dia Raka, ke sini Raka, diberi waktu 10 menit untuk menjawab, diskusikan bersama teman-temannya. Kelompoknya Padi, satu menjawab, diberikan waktu 10 menit. Kelompoknya Kesa, kelompoknya Salma ya. Salma tulis di sini kan ada perintah. Ada perintah di sini ditulis nama kelompok. Kelompok 1. Coba Salma dulu Salma. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, tulis di sini jawabannya. Nah, sini lembaran jawaban. Nama kelompok 4. Nama anggota siapa? Ini untuk bahan menjawab. Baca dulu ini baru menjawab. Jawab. Nah, ini nomor 1 pilih mana apa? A, B, C, D. Tulis di sini jawabannya. Ada yang bertanya lagi? Iya, iya. Satu, Mama. Ini kan satu jawab, Mama. Ini mana? Diskusikan bersama temannya, waktunya 10 menit ya. Iya ya, ini kan kelompok, nama kelompok kamu kelompok 2. Anggotanya siapa? Tulis anggota dulu. Kemudian baca di sini. Apabila jawaban A tulis A di sini, jawaban B tulis D di sini ya. 5 kelompok 3. Diskusikan ya. Kalian berdiskusi. Ada yang membacakan, ada yang bertanya. Nanti waktunya 10 menit. Ya. Anggota tulis semua anggota dari Salma siapa itu Fadil dia sebagai Rafli macamnya ya. Ingat kemarin harus siapa yang gambar gunung. Yalah, apa yang ditanyakan? Diskusikan, tapi tolong jawab juga. Baca bisa. Ini kan ada bukit. Misalnya apa bukit? Nah, struktur lapisan bumi terdiri dari litosfer daratan. Ya. Lembaran jawab saja itu dipegang, ada nama kelompok 3.
Kelompok 4. Mana kelompok 4? Kelompoknya Kapi ya. Berapa lagi? Ya, satu soal lagi. Yang sudah selesai tolong tetap di tempat ya. Feby dan jangan seperti itu karena kita istirahat sambil menyanyi. Coba silakan berdiri semua. Kita akan supaya pemikiran kita sedang kembali, marilah anak-anak kita menyanyikan lagu naik ke puncak gunung. Karena yang kita belajar ini berhubungan. Ada tadi yang namanya gunung. Sekarang mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Kembali sekarang kita lihat jawaban satu persatu dari hasil kerja kalian. Nanti saya panggil wakil atau ketua kelompok untuk membacakan jawabannya di depan. Sekarang saya beri waktu pertama kelompok 1. Kelompok 1 coba. Kelompok 1. Fadil, coba bacakan mana Fadil ya. Coba. Iya, lama kok waktu 10 menit ya. Yang pertama ini bacakan. 1. Bentuk permukaan bumi tidaklah rata. Ada daerah yang lebih tinggi maupun lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi disebut relief. Siapa yang membetulkan? Coba. Jawaban nomor 1 A. Betul atau salah? Betul. Jadi jawaban nomor 1 yaitu A. 1. Bentuk permukaan bumi tidaklah rata. Ada daerah yang lebih tinggi walaupun lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi disebut A. Betul ya. Beri tepuk tangan. Bentuk permukaan bumi tidaklah rata. Ada daerah yang lebih tinggi walaupun lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi disebut relief. Ya, beri tepuk tangan. Nomor 2. Jadi mengayuh sepedanya ke sekolah. Jadi berada di salah satu bagian bumi disebut litosfer. Betul. Ya, beri tepuk tangan. Menampakkan alam yang ditunjukkan oleh gambar gunung. Ya, gunung betul. Nomor 4. Aku adalah tumpukan tanah yang tinggi daripada tempat segala lainnya. Aku adalah bukit. Bukit betul. Ya, beri tepuk tangan. Ya, terus. Nomor 3.
lainnya. Himpunan air asin yang mengenai dan membagi daerah bendungan dan pulau disebut laut. Ya. Satu, bentuk permukaan bumi tidaklah rata. Ada daerah yang lebih tinggi walaupun lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi disebut relief. Ya, betul. Beri tepuk tangan. Relief. Ya, betul sekali. Dua, Dedi mengayuh sepedanya ke sekolah. Dedi berada di salah satu bagian bumi disebut litosfer. Ya, betul. Litosfer, daratan. Ya. Sekarang nomor 3. Tiga, penampakan alam yang ditunjukkan oleh gambar gunung. Ya, betul. Nomor 4 sekarang. Aku adalah tumpukan tanah yang tinggi daripada tempat sekelilingnya. Aku adalah dataran tinggi. Dataran tinggi. Ya, kurang tepat ya. Bukit. Lima, kumpulan air asin yang banyak yang mengenai dan membagi dataran dengan dan pulau disebut lautan. Ya, betul sekali ya. Silakan bertanya Fadil. Oh, dia pakai mikrofon. Apa perbedaan gunung dengan bukit? Ya. Perbedaan gunung dengan bukit ya, kalian saksikan di sekeliling atau lingkungan kita. Ada di sana terlihat seperti gunung, tapi dia bukan gunung, yaitu perbukitan. Ada namanya Bukit Sedang, Bukit Pematang Tahun. Kemudian di Danau Ranau, masih daerah kita Sumatera Selatan, ada Gunung Seminung di Danau Ranau. Nah, jadi dari dua hal tersebut kalian bisa mengambil kesimpulan. Gunung yaitu ada gunung yang disebut Gunung Merapi, lebih tinggi dan mengandung unsur-unsur magma yang masih aktif. Gunung Seminung. Siapa yang pernah ke sana? Ya. Coba gambarkan bagaimana bentuk Gunung Seminung. Ya. Gunung Seminung sangat tinggi dan sewaktu-waktu dia bisa meletus dari dasar bumi. Nah, kemudian dari pertanyaan Fadil tadi, apa perbedaan gunung dengan bukit? Bukit banyak ya, ada Bukit Barisan. Kalau gunung jumlahnya hampir setengah dari perbukitan. Di Indonesia ini kita lihat ada apa saja yang kalian bisa sebutkan di contoh gunung Fadil? Ini ada gunung. Nah, apa gunung? Ya, Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat, Gunung Semeru di Jawa Timur dan sebagainya. Ya, ada tadi disebutkan Fadil dua contoh, Gunung Seminung dan Gunung Semeru di Rinjani. Ya, itulah nama perbedaan dari gunung dengan bukit. Kemudian kelompoknya Raka, ada pertanyaan kelompoknya Raka? Kelompoknya Salma. Ya. Sekarang Salma silakan tanya bagaimana apa yang disebut dengan danau. Ya. Ya, apa yang disebut dengan danau kata Salma? Salma yang menanyakan danau. Danau adalah yaitu genangan air yang berada di antara dua gunung atau dua perbukitan dalam jumlah banyak. Airnya masih air tawar.
Kemudian coba Fadil Raka baca dari LKPD makalah materi yang ada di sini Raka. Ya. Untukkan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya, lebih rendah daripada gunung. Ya, sekarang ada bukit. Coba Fadil membacakan apa yang disebut bukit tadi Fadil. Tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya, lebih rendah daripada gunung. Ya. Ada di mana bukit? Coba Kesa. Bukit terdapat di mana? Coba baca. Ini ada. Bukit adalah asal di Karang Asam Bali, Bukit Marase di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain. Ya, jangan tenang, 9 menit lagi ya. Setelah dilakukan tanya jawab, ya, untuk pemahaman. Coba sekarang kalian pemahaman tentang daratan dan airan. Sekarang kita simpulkan apa-apa yang telah kita pelajari hari ini. Kumpulan air asin dalam jumlah banyak yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Benua atau pulau. Nah, lautan kita lebih luas. Coba perhatikan di sini, jangan dulu perhatiannya mengarah ke lain. Nah, di peta, perhatikan peta Indonesia. Di negara kita ini Rama, mana yang lebih luas, lautan dengan daratan? Lautan. Di mana yang disebut lautan? Di warna biru. Jadi kalau kita satukan lebih besar jumlah air laut Rapli ya, betul lebih besar. Nah, dari kita ini kita mengamati pulau dari pulau ataupun di konsider tadi, lihat Pulau Sumatera, kita tempat tinggal di Sumatera Selatan. Nah, dikelilingi oleh lautan, hidrosfer atau air laut, airnya asin. Nah, setelah kita mengerjakan latihan melalui diskusi kelompok, sekarang akan saya bagikan untuk pembahasan pelajaran yang terakhir. Nanti dikerjakan di tempat ataupun di rumah. Nanti kalian harus melibatkan orang tua. Kan ada posisi yang mirip ya. Sekarang lihat nomor berapa lagi Bang? 3. Penampakan Allah yang ditunjukkan. Disebut gunung. Ya betul sekali, gunung. Beri tepuk tangan pula. Adalah bentukan tanah yang tinggi daripada tempat Bukit, ya betul. Dah ikut dia bukit. Terus nomor 4, 5 ya. 5. Kumpulan air asin yang banyak Dan membagi laut ya, silakan duduk pada. Sekarang Kapli, Kapli di depan, usung bawa lembaran kerja Kapli.
Ya, coba bacakan rapi dari nomor 1 di atas rapi, biar kelihatan di atas karena kita bentuk permukaan bumi tidaklah rata, ada yang disebut relief ya. Kemudian nomor 2 ya, betul sekali, silakan duduk Rafli. Ya. Sudah, sekarang untuk mengakhiri pembelajarannya silakan tadi ketua kelas yang Fadil membacakannya. Sekarang wakil ketua kelas, siapa wakil ketua kelasnya? Eviola. Ya. Silakan dibaca. Berpimpin untuk berdoa. Baby ya, silakan untuk berpimpin berdoa. Harus tertib berdoa, doa ya. Berdoa.